Ah, adat dan hukum adat Minangkabau malam danga-dangakan. Di antara lebih 10.000 pepatah Minangkabau yang sempat dipatrisil bagi orang-orang pintar, sampai hari ini ada ditemukan dalam susunan kalimat yang berbunyi, kok malam danga-dangakan, kok siang dilihat-lihat. Dalam kurangnya, jika malam dengar-dengarkan, jika siang dilihat-lihat. Dan di sebagian negari lain di Minangkabau ditemukan dalam sebutan malam dengar-dengarkan, siang dilihat-lihat. Walaupun sapinteh lalu tampaknya tidak berbeda, akan tetapi pengertian kata antara danga-dangakan dengan danga-dangakan, danga-dangaran juga disebut danga-dangaan dalam kurang tanpa huruf K. Terkandung pengertian gerak fisik, sedangkan dalam kata danga, dangaran hanyalah sekedar gerak pemikiran, malah cenderung dalam bentuk angan-angan atau rayan-rayan saja. Namun pepatah tersebut dalam kebudayaan masyarakat hukum adat Minangkabau dipandang sebagai pola kerja bagi pimpinan adatnya. Mereka pada umumnya disebut sebagai mama. Tak soal apakah sang mama itu dalam tingkat pawit, jurai, kaum, suku, korong, kampung atau negari. Jika tak soal apakah sang mama sudah dibesarkan dengan atribut gelar kaum ataupun belum. Juga tak soal apakah atribut adat itu datuk atau bukan. Karena dalam struktur masyarakat hukum adat Minangkabau, setiap lelaki yang ada dalam suatu kaumnya, kalaupun belum dipandang sebagai mama, akan tetapi sudah dipandang sebagai calon mama bagi lingkungannya, atau sebagai lawan beria atau dan berbukan, dalam kurang lawan berundiang bagi lelaki yang sudah ditetapkan sebagai mama dalam setiap tingkat lingkungan kaum bersangkutan. Panjij, bahasa Belanda Panjij, salah seorang maksudnya orang Belanda, Pandik, salah seorang penulis buku tentang hukum adat Indonesia, memberikan pendapat tentang mama dalam masyarakat Minangkabau dengan menyebutnya Provelix mama, suatu sebutan yang menggambarkan bahwa seorang lelaki Minangkabau adalah pimpinan dari semua perempuan dalam kaumnya. Walaupun sebenarnya sebuah sebutan yang kurang tepat, karena di dalam kata Provelix tersebut terdapat juga pengertian yang menggambarkan seorang lelaki dengan sifat-sifat seperti perempuan, kepadusian-padusian, sama dengan BG kalau bahasa awaknya, bahasa Minang atau bahasa Indonesianya. Sedangkan seorang mama dalam masyarakat Minangkabau adalah seorang pimpinan kaum dalam lingkaran tertentu, selain bukan saja terhadap setiap perempuan dalam kaumnya, tapi juga terhadap lelaki lain yang tidak saja setingkat di bawah usianya, tetapi juga dapat di atas usianya, asal saja yang bersangkutan sudah dituakan, yang kurang dituakan dari antara mereka. Adanya kata dituakan dalam peristilahan hukum adat Minangkabau adalah terjauh dari bentuk dan warna feodalis. Kalimat lain mendukung pendapat itu adalah kemanakan barajo ka mama, mama barajo ka mupakat din dan bana. Dalam kurangnya juga disebut mupakat pada alua jopatri. Dan dikete anak lah gadang mama. Nan waktu kete adalah anak, kalau lah gadang mama. Dalam kurangnya selagi kecil anak, sudah dewasa mama. Dan di dalam kata lah gadang, dalam kurang setelah dewasa, ini kok terdapat dua ukuran pemahaman, yaitu dewasa fisik serta dewasa akal pikiran. Untuk memenuhi terdapatnya unsur kedua, yaitu dewasa akal pikiran tersebut pada lelaki Minangkabau,
di masa lalu dengan beroleh bimbingan dan tempaan dari mama mereka. Itu pun dapat terwujud karena setiap lelaki Minangkabau yang sudah dewasa atau yang bercerai dengan istrinya setelah tidur setiap lelaki Minangkabau yang sudah dewasa atau bercerai dengan istrinya selalu tidur di surau kepunyaan kaumnya. Di sinan setiap malam mereka berikan bimbingan kepada kemenakan-kemenakan lelakinya yang juga tidur di surau, berbagai pengetahuan tentang bagai hal yang akan berguna dalam hidup bermasyarakat kelak, termasuk pelajaran mengaji dan ilmu nudo ataupun ilmu bela diri. Selain satu yang diajarkan kepada kemenakan ialah sifat-sifat seorang mama Minangkabau dalam memimpin dan menjalankan kaum, dalam memimpin dan menjaga kaumnya, yaitu harus waspada terus, harus waspada terus baik siang ataupun malam. Kewaspadaan tersebut diungkapkan dalam pepatah di atas tadi, yaitu malam dangan-dangakan, siang diliek-liek. Akan tetapi pepatah ini pada hematnya jika dianalisa lebih cermat, tidak hanya menyangkut keamanan fisik dan lingkungan kehidupan kaum saja, karena seperti umumnya pepatah Minangkabau, pepatah tersebut mempunyai makna kiasan. Ia dapat berarti tentang kedudukan seorang mama adalah juga mengawasi yang betul-betul awas terhadap kesejahteraan setiap anggota kaumnya. Seorang mama punya tanggung jawab juga tentang pendidikan kaum, penyelesaian setiap sengketa kaum hingga damai kembali, juga punya kewajiban mewakili kaum untuk menuntut hak-hak kaumnya yang ada atau dilanggar pihak lain. Dan mama diharuskan aktif mendapatkan situasi sesungguhnya dari kaumnya, tidak hanya menerima laporan anak menakan saja, apalagi sepihak pula kerjanya laporan sepihak, maksudnya laporan sepihak saja. Tentulah bervariasi, kadang-kadang dengan memberitahukan lebih dahulu kedatangannya, dan sewaktu itu benar-benar mendadak atau sambil lalu. Pimpinan dalam kurang mama yang diharapkan dapat demikian tentulah yang fisik dan penganalisanya tentang aneka masalah batua-batua dalam keadaan prima. Baik mama yang baginya bagi mama yang baginya gununglah tinggi, lurahlah dalam. Maksudnya gunung sudah terasa tinggi, ngarai sudah terasa dalam, lazimnya akan menyerahkan tugas kepemimpinannya kepada salah seorang dari antara saudara atau kemenakan dalam kaumnya yang dipandang mampu dan mau melaksanakan tugas-tugas sebagai mama. Dan lazimnya dengan menyimak hasil dari beberapa tugas yang pernah dikerjakan padanya sebagai pengkaderan diam-diam adalah rajin memperhatikan kepentingan kaumnya, karena di antara mereka bukan tak ada yang singkek pangui, maksudnya adalah adanya dan tahu para kader pimpinan punya tabiat memberikan kepertimbangan terburu-buru, itu singkek pangui nama itu, atau emosional ataupun sempit atau berebut menjadi mama untuk tujuan yang tidak lagi objektif, membela dan memajukan kaumnya. Pola karajo kepimpinan mama Minangkabau demikian pada hematnya dapat ditransformasikan kepada sistem kepimpinan modern, baik organisasi ataupun birokrasi pemerintahan.